Pernah nggak sih kalian mikir, kita ini sering banget mengagumi pemikir jenius seperti Einstein, Newton, Da Vinci, atau Kant. Ya, mereka memang merevolusi dunia seutuhnya itu jelas. Tapi coba deh kita tarik mundur jauh ke belakang. Tanpa dua tokoh kuno ini, para jenius tersebut mungkin nggak akan pernah ada. Percaya atau enggak, setiap kali kita pakai akal sehat untuk mencoba memahami dunia, secara nggak sadar kita sebenarnya lagi minjem cara berpikir yang udah ngebentuk sejarah manusia selama ribuan tahun. Sebuah fondasi yang dibangun dari nol oleh dua raksasa, Plato dan Aristoteles. Coba lihat kutipan super terkenal ini. Seluruh tradisi filsafat barat hanyalah catatan kaki dari Plato. Gila kan? Sebesar itu pengaruhnya dalam pencarian kebenaran, sampai-sampai seluruh sejarah rasanya cuma sekedar gema dari pemikirannya. Tapi tunggu dulu. Di sisi lain ada Aristoteles. Dia ini murid Plato yang paling jenius, yang malah kelak dijuluki sebagai bapak sains. Dia yang membangun fondasi politik dan metode ilmiah modern kita. Dan tragisnya, dua pilar kebijaksanaan ini justru terpecah oleh jurang pemikiran yang tajam banget. Plato sang guru yang idealis total, berhadapan langsung dengan Aristoteles, sang murid realis yang pada akhirnya memberontak. Nah, di sesi penjelasan kali ini, kita bakal membedah habis-habisan pertarungan intelektual terbesar dalam sejarah. Kita akan melacak perjalanannya mulai dari, pertama, tragedi kematian Socrates dan lahirnya akademia. Kedua, utopia Plato dan konsep dunia idenya. Ketiga, pembangkangan Aristoteles dan berdirinya Lyceum. Keempat, gimana realisme Aristoteles ini dipraktekkan di dunia nyata. Dan terakhir, kita akan adu langsung pandangan mereka, langit Plato versus bumi Aristoteles. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertama. Kematian Socrates dan lahirnya akademia. Gini, semua perdebatan epik yang membentuk peradaban ini nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa. Semuanya berakar dari satu insiden politik yang traumatis banget. Kita mundur ke tahun 399 sebelum Masehi. Waktu itu demokrasi Athena lagi kacau balau, dipenuhi relativisme dan kebanggaan buta. Saking kacaunya, mereka sampai menjatuhkan hukuman mati ke Socrates, manusia terbaik di zamannya sekaligus guru kesayangannya Plato. Kematian yang benar-benar tragis ini menghancurkan hati Plato dan bikin dia muak banget sama politik Athena. Dia sampai menghabiskan 12 tahun mengembara dalam duka ke Italia sampai Mesir. Sampai akhirnya, di tahun 387 sebelum Masehi, dia memutuskan untuk mendirikan akademia. Tujuannya cuma satu, memastikan gak ada lagi manusia beradab seperti Socrates yang dieksekusi seenaknya. Dan disinilah, 2 dekade kemudian, seorang pemuda jenius berumur 17 tahun tiba. Namanya Aristoteles. Hal ini mengantarkan kita ke bagian kedua, utopia Plato dan dunia ide. Trauma mendalam dari kehilangan gurunya benar-benar bikin Plato ogah melihat realitas dunia yang menurutnya berantakan. Dia mulai menatap ke atas. Dia mencari kebenaran mutlak yang gak akan bisa membusuk dimakan waktu. Karena menurut Plato, dunia empiris di sekitar kita ini terlalu berubah-ubah dan penuh ketidakpastian. Jadi apa solusinya? Dia merancang sesuatu yang ekstrim, Kalipolis. Ini adalah visi utopis Plato tentang sebuah republik yang sangat ideal. Di dalamnya kebijaksanaan itu di atas segalanya. Dipimpin oleh kaum filsuf raja dengan kasta sosial yang sangat ketat, tapi didasarkan pada kompetensi jiwa. Buat Plato, cuma dengan filsuf yang berkuasa keadilan absolut bisa benar-benar ditegakkan tanpa terseret emosi massa atau intrik politik kotor kayak yang bunuh Socrates. Pemikiran utopis ini akhirnya berkembang jadi fondasi metafisikanya Plato, konsep eidos atau dunia idea. Biar gampang, bayangin aja sebuah cetakan kue. Di dunia nyata, kalian mungkin lihat berbagai macam kuda. Ada yang muda, tua, besar, kecil, semuanya fana, dan suatu saat pasti mati. Tapi, hakikat atau bentuk ideal dari kuda itu sifatnya abadi di dunia idea. Jadi, menurut Plato, segala hal fisik di bumi ini sebenarnya cuma bayangan yang nggak sempurna. Cuma kue-kue cacat yang dicetak dari cetakan ideal dan matematis yang abadi tadi. Untuk menjelaskan gimana kita bisa mencapai pengetahuan sejati itu, Plato bikin ilustrasi brilian yang kita kenal dengan alegori gua. Pertama, di tahap doksa. Manusia dirantai dalam gua, cuma melihat bayangan di dinding dan yakin banget kalau itu realitas. Terus masuk tahap dianoia. Pas seseorang diseret keluar gua, dia mulai pakai rasio dan penalaran matematis, akhirnya sadar wujud asli dari benda-benda tersebut. Dan puncaknya adalah noesis, momen menatap langsung matahari itu sendiri, sumber dari segala cahaya pengetahuan sejati. Proses pendakian ini jelas menyakitkan dan sering banget ditolak sama orang awam. Tapi bagi Plato, ya itulah esensi dari filsafat. Tapi pertanyaannya nih, setelah kita dengar struktur alam abstrak yang luar biasa ini, gimana caranya kita benar-benar mengetahui realitas? Apakah negara utopis dan dunia yang sempurna itu sungguhan ada? Atau jangan-jangan itu semua sekedar pelarian intelektual aja? Pertanyaan ini pas banget mengarahkan kita ke bagian ketiga,
pembangkangan Aristoteles dan lithium. Nah, masuklah sang murid andalan kita, Aristoteles. Bayangin, dia ini udah mendedikasikan 20 tahun masa mudanya menyerap habis ajaran Plato. Tapi pada akhirnya, dia justru memilih jalan memberontakan, apalagi waktu krisis politik kembali mengguncang Athena. Saat Plato wafat, arah akademia malah diserahkan ke kerabatnya. Aristoteles ngerasa visinya udah beda, jadi dia ninggalin Athena yang waktu itu lagi terancam invasi. Di masa pengembaraannya ini, dia sempat jadi guru privat buat seorang anak raja, yang kelak kita kenal sebagai Alexander Agung sang penakluk dunia. Habis itu, Aristoteles balik lagi dan mendirikan sekolah sayangannya sendiri, Lyceum. Di titik inilah Aristoteles merombak total seluruh paradigma gurunya. Alih-alih nunjuk ke langit seperti gurunya, di Lyceum ini Aristoteles justru menapakkan kakinya kuat-kuat di tanah bumi. Dia menjelma jadi jenius universal yang super obsesif mempelajari segala hal di dunia fisik. Dia menguasai disiplin ilmu yang gila banget ragamnya. Dari logika, biologi, politik, retorika, sampai astronomi loh. Buat dia, untuk ngerti soal realitas, indera kita itu bukan penjara yang nipu kita kayak kata Plato. Nggak, indera justru adalah alat observasi paling esensial buat menemukan pola-pola rahasia di alam semesta. Terus, gimana hasilnya? Mari kita beralih ke bagian keempat, realisme Aristoteles di dunia nyata. Disinilah kita mengeksplorasi gimana sang murid ngebongkar habis-habisan konstruksi sorgawi gurunya dan ngeganti sama sistem yang jauh lebih membumi. Coba kita adu langsung argumennya. Eidos Plato itu meyakini kalau bentuk ideal ada di alam abstrak yang terpisah jauh, tapi Aristoteles datang dengan konsep hilemorfisme. Karena dia sering banget observasi di bidang biologi, dia berpendapat kalau materi penyusun dan bentuk esensial itu nggak akan pernah bisa dipisah. Ingat analogi cetakan kue tadi? Kalau kata Aristoteles, cetakan dan adonannya itu udah melekat jadi satu kesatuan utuh di dalam objek fisik di depan mata kita. Singkatnya, dunia nyata ini udah cukup kaya dan bermakna buat kita pelajari. Pergeseran pola pikir ini efek banget loh ke cara dia memandang etika. Aristoteles mendefinisikan tujuan hidup manusia itu lewat konsep eudaimonia. Nah, eudaimonia ini bukan tentang duduk diam termenung mikirin konsep kebaikan universal di alam idea. Nggak sama sekali. Ini tuh tentang action. Kebahagiaan dan pemenuhan diri sejati cuma bisa dicapai lewat kebiasaan sehari-hari, terus-terusan bertindak moral, dan mengaktualisasikan potensi kita di tengah-tengah masyarakat. Gagasan ini otomatis bikin visi politik mereka beda jauh. Plato kan bikin Kalipolis, utopi absolut dengan kelas-kelas kaku yang lahir murni dari traumanya terhadap politik. Sementara Aristoteles, dari hasil studinya yang panjang, ngamatin sejarah pemerintahan real, dia merumuskan Politeia. Ini adalah komunitas realistis yang menekankan pada partisipasi bersama warganya, diatur oleh hukum yang adil, dan berusaha banget nyeimbangin kepentingan antar kelas sosial demi kesejahteraan bareng. Realistis banget kan? Nah, buat menavigasi dunia fisik yang kompleks ini, Aristoteles nyusun tangga pengetahuannya sendiri. Dia memulainya benar-benar dari bawah. Pertama, tekne, alias skill atau kerajinan yang dipraktikkan lewat pengulangan. Naik ke episteme, pengetahuan ilmiah sistematis yang berbasis logika. Terus phronesis, kebijaksanaan praktis tentang kapan dan gimana harus bertindak di dalam masyarakat. Sampai akhirnya berujung di Sophia, kebijaksanaan teoretis tertinggi buat memahami prinsip terdalam alam semesta. Semuanya berpijak kuat pada pengalaman nyata. Sekarang tibalah kita di bagian kelima, langit Plato versus bumi Aristoteles. Mari kita tarik benang merah dari eksplorasi ini. Ini tuh bukan sekedar debat sejarah, tapi dua kutub yang membelah sekaligus ngebangun peradaban kita. Arah fokus Plato selalu ke langit yang serba abstrak, sedangkan Aristoteles menapak kuat di bumi secara empiris. Sumber ilmunya Plato itu proses jiwa mengingat kembali ide ilahi, tapi bagi Aristoteles ya harus lewat observasi langsung terhadap alam. Soal negara, Plato maunya utopia yang absolut, Aristoteles maunya komunitas yang serealistis mungkin. Perbedaan mendasar inilah yang nantinya jadi akar historis dari perdebatan modern kita, antara idealisme melawan realisme, antara agama melawan sains. Jadi, apa sih maknanya semua ini buat kita? Kita nemuin sebuah sintesis yang indah banget. Pada dasarnya, manusia itu hidup di tengah-tengah, kejepit di antara kedua pemikiran ini. Di dalam hati, kita pasti mendambakan yang ideal, merindukan keadilan mutlak dan kesempurnaan ala Plato. Tapi pas kita bangun setiap pagi, kita harus menavigasi realitas bumi yang berantakan, konkret dan fana seperti kata Aristoteles. Keduanya bukan soal milih siapa yang menang atau kalah, tapi gimana mereka saling melengkapi jati diri kita.
Dan ini membawa kita ke penutup dari eksplorasi materi kita kali ini. Sebuah pertanyaan reflektif buat kalian semua, di antara bayangan utopis di dalam gua Plato yang begitu sempurna, dan kerasnya realitas dunia empiris Aristoteles yang penuh rintangan tapi nyata, di manakah kalian berpijak? Teruslah bertanya, dan tetap antusias dalam mengejar kebijaksanaan ya. Terima kasih udah ikut menyelami topik ini bareng-bareng, dan sampai jumpa di analisis materi seru berikutnya.